para ulama masih lagi melihat ada dalil-dalil. Wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Kata Imam Al-Baihaqi, makna hari-hari Allah bi ni'amillah, nikmat Allah. Ingatkan umat ini tentang nikmat Allah. Ingatkan tentang nikmat umur, ingatkan tentang nikmat sehat, ingatkan tentang nikmat iman. Tapi ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat umur. Apa dia? Nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membuat maulid, sesungguhnya kita sedang mengingatkan umat ini, membacakan Simtud Durar, membacakan Ad-Diyahul Lamih, membacakan Ad-Dibai, membacakan Al-Barzanji, membacakan Burdah. Itu semua mengenalkan Nabi kepada anak kita, kepada belia kita. Kalau kita tidak kenalkan mereka dengan maulid, mereka akan mengenal artis, mereka akan mendengar orang yang jauh daripada Allah, jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengambil dalil maulid? Ketika pada tanggal 10 Muharram kita semua berpuasa. Kenapa kita berpuasa? Karena pada hari itu yaumun salihun najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa, hari itu Allah menenggelamkan Fir'aun. Berapa kali Allah menyelamatkan Nabi Musa? Satu kali. Fir'aun ditenggelamkan sekali. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun sekali. Sekali peristiwanya. Kenapa kita ulang tiap tahun? 1443 10 Muharram kita puasa. 1444 10 Muharram kita puasa. 1445 10 Muharram kita puasa. Kenapa kita puasa? Karena kita bersyukur kepada Allah. Sebab hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa. Kalau selamatnya Nabi Musa boleh disyukuri tiap tahun, maka ada yang lebih hebat daripada selamatnya Nabi Musa. Apa itu? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa kita berbahagia. Siapa yang mengambil dalil? Dalil ini disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalil ini diambil, diriwayatkan oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi Lil Fatawi. Imam As-Suyuti hafaz 200.000 hadis. Apa kata Imam As-Suyuti? Hafiztu mi'atai alf hadis. Saya hafaz 200.000 hadis. Law wajadtu aktsara min dzalik, seandainya aku dapat lebih daripada itu, la hafiztuha, aku pun akan hafaz juga, akan ingat juga. 200.000 hadis hafazannya. Kitabnya kata muridnya Ad-Daudi, 500 kitab, 500 kitab. Hafazannya 200 kitab. 40 tahun umurnya. Dia tinggalkan fatwa, dia tinggalkan tadris, dia membuat rumah kecil di tepi sungai Nil. Dia pun menulis. Datang penulis kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, Imam Al-Qastullani, melepas kasutnya, melepas selipanya, dengan tiada beralas kaki dia datang. Wahai Imam Suyuti, keluarlah, mengajarlah, ajarkan kitab pada kami. Imam Suyuti sudah meninggalkan dunia beserta isinya. Dia hanya menulis kitab. Orang yang alim, wara', zuhud, tetap menghormati maulid. Bagaimana dengan Al-Hafiz Khatimatul Huffaz, penutup para hafiz, Ibnu Hajar Al-Asqalani? Idza dzukira Al-Hafiz, kalau disebut Al-Hafiz tanpa nama, maka dialah yang dimaksud. Dia masih menghormati maulid. Tak segankah kita dengan mereka? Sanggupkah kita tuduh sebagai pelaku bid'ah? Ingatlah wahai saudaraku, ketika kita mengatakan saudara kita pelaku bid'ah, padahal masalah itu masih lagi khilafiyah, kita sudah memasukkan mereka ke dalam neraka. Siapa kita dibandingkan para ulama-ulama besar? Hanya karena zikir berjamaah, hanya karena zikir bersama. Bukankah ada dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad, ketika selesai berzikir bersama-sama, apa kata malaikat? Qumu, tegaklah, berdirilah, maghfuran lakum, dosa kamu sudah diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Majlis kita bukan majlis lawa, majlis kita bukan majlis sia-sia. Majlis kita adalah majlis yang di dalamnya ada zikir, yang di dalamnya ada subhanallah, yang di dalamnya ada alhamdulillah, yang di dalamnya ada sunnah, yang di dalamnya ada ayat Quran, yang di dalamnya ada watawasau bil haq watawasau bis sabr. Negeri ini
tetap dijaga oleh Allah. Kerana apa? Karena diberikan sesuatu yang belum tentu ada di negeri yang lain. Seandainya doa engkau makbul dan doamu itu hanya satu, mintalah pemimpin yang adil, kata Imam Ahmad bin Hanbal, maka satu negeri akan mendapatkan keadilannya. Kita boleh berkumpul bersama, beramai-ramai, tanpa ada sekatan, tanpa ada larangan. Ini semua adalah di antara doa yang diajarkan. La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan berikan kuasa kepada orang yang tak takut padamu dan tak sayang kepada kami. Selama yang berkuasa itu takut kepada Allah dan sayang kepada kita, insya Allah bebaslah kita untuk menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, melindungi yang lemah, mengambil hak daripada yang kaya, zakat, wakaf, infak, sedekah. Kerana apa? Kerana idza kuntum salasan fi safarin, kalau kamu ada 3 orang musafir dalam perjalanan panjang, falyu'ammiru ahadahum, hendaklah 1 orang diangkat sebagai pemimpin. Kalau 3 orang mesti mengangkat 1 sebagai pemimpin. Ulil amri, uli orang-orang amri yang mengurus urusan kita, yang kita taati. Atiullah, taat kepada Allah. Wa atiur rasul, taat kepada Rasulullah. Wa ulil amri, tapi kata ulil amri tak ada kata atiu. Atiu kepada Allah, atiu kepada Rasul, tak ada kata atiu dalam ulil amri. Apa maknanya? Selama ulil amri taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulil amri yang tawadhu, yang rendah hati, merasa tidak ada ilmu, merasa rendah di hadapan Allah, mereka mengangkat orang yang alim, memberikan fatwa. Ahlu fatwa la yuftin nas hatta yuftil malik. Tidak boleh mengeluarkan fatwa sampai ulil amri berfatwa. Tapi ulil amri dengan kerendahan hati, saya tak alim, saya tak tahu fatwa, maka diserahkanlah kepada pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Lalu siapa yang kita ikut? Yang kita ikut adalah fatwa ulama. Mereka berfatwa kerana mengambil dalil-dalil, bukan hanya setakat Quran, bukan hanya setakat hadis. 10 pengambilan dalil: Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaul sahabi, istishab, urf. Ada tradisi. Kita baca kitab yang ditulis 500 tahun yang lalu, bukan di negeri kita. Boleh jadi kitab itu sesuai untuk satu kawasan, tapi belum tentu sesuai untuk negeri kita. Ada namanya urf, ada namanya adah, ada namanya kaedah. Al-adatu muhakkamah, satu adat, satu tradisi yang tak bercanggah dengan Quran, tak bercanggah dengan sunnah, maka boleh kita laksanakan. Manutun bil maslahah, semua keputusan itu terkait, terikat dengan maslahat, kepentingan umat. Ad-dararu yuzalu, ada mudarat, maka wajib dihilangkan. Mereka mengeluarkan itu karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tanamkan akidah ke dalam hati anak-anak kita. Insya Allah, kalau sudah akidahnya kuat, mereka akan beribadah. Kalau sudah akidah kuat, mereka akan berakhlakul karimah. Cubalah tengok dalam satu ayat. Dalam satu ayat ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Mana yang lebih dulu? Akidah dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, akidah. Kutiba alaikumus siyam, ibadah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sejarah. La'allakum tattaqun, akhlak. Akhlak, sejarah, ibadah, maka akidah lebih awal. Itulah mengapa dalam mengkaji tafsir yang dibaca tafsir juzuk 30 dulu. Bila kita baca tafsir Jalalain yang diawali oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, diteruskan oleh Jalaluddin As-Suyuti. Imam As-Suyuti dari surah Al-Fatihah sampailah kepada juzuk 15. Sedangkan Imam Al-Mahalli dari akhir. Kenapa juzuk 30? Karena bercerita tentang mati. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bintang berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diletupkan, laut naik ke darat. Wa idzal biharu fujirat, wa idzal quburu bu'athirat, yang hidup dikubur akan mati menghadap Allah. Mengapa juzuk 30? Juzuk 30 belum bercerita tentang ibadah, bercerita tentang akidah, tentang Allah, tentang kiamat.
tentang akhirat, tentang malaikat, tentang mati, tentang berbangkit. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Apa itu? Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Maka kalau sudah akidahnya kuat, barulah datang ibadah. Kutiba alaikumusiyam, salat, puasa, haji, umrah, zikir, khatam Quran. Kalau sudah ada, barulah datang akhlak. La'allakum tattaqun, sabar, ridha, takwa, qanaah, zuhud. Kita bukan salah, tapi makan ubat pun ada aturannya. Ada yang dimakan pagi, ada yang dimakan siang. Maka awalilah daripada akidah. Masjid-masjid yang sudah mengajarkan akidah, maka teruskanlah. Jamaah, ibu bapa, wahai para lelaki, wahai para suami, coba renung sekejap. Bila kita terakhir mengajar istri kita akidah, bila kita ajarkan anak kita akidah, kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau kita belum mampu, kita pun jahil, kita pun tak faham agama. Tuan-tuan boleh jadi profesor dalam bidang akademik, boleh jadi jenderal dalam bidang polis dan tentera, tapi dalam bidang akidah kita serahkanlah kepada yang ahli, yang pakar. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Kalau diberikan sesuatu bukan kepada yang pakarnya, maka tunggulah kehancuran. Bila kereta kita rosak, kita berikan kepada orang yang paham kereta. Bila handphone kita rosak, kita berikan kepada orang yang paham handphone. Bila ekon kita rosak, kita berikan kepada orang yang paham. Tapi kenapa bila akidah kita rosak, kita baca sendiri, kita fahamkan sendiri, kita sombong, kita angkuh, kita tak mahu belajar kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri, tanya kepada ulama, in kuntum la ta'lamun. Ramai masjid kita, ramai para ulama kita, datanglah, mengajilah, sempat-sempatkan mengaji. Karena nanti sampai masanya kita ingin mengaji, meleleh air mata, tapi kita sudah terbaring di hospital. Saat itu penyesalan tak lagi bermakna, menetes air mata darah. Kita sempatkan mengaji, memperbaiki akidah, akhlakul karimah, beribadah. Insyaallah 3 ini kita amalkan, selamatlah kita dunia, selamatlah kita akhirat. Al-Faqir memulai tazkirah dari pukul 9.30 dan sekarang sudah pukul 10.30. Maka ini semua kerana Allah. Mudah-mudahan yang disampaikan ini menjadi amal jariah. Yang datang baik dari Allah, yang kurang baik dari kelemahan, kefakiran Al-Faqir Amtus Somad. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah, menurunkan rahmat Allah, menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ulil amrinya, para ulamanya diberikan kesehatan, umur panjang dan keberkahan. Senantiasa kita istiqamah meramaikan masjid, majlis ilmu, anak-anak kita soleh dan solehah menjadi para penghafaz Quran, istiqamah dalam iman dan Islam. Dan pada akhirnya kita akan bersama dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاكم الله خير. بارك الله. حياكم. جزاكم الله خير. شنو الفرق؟